Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah member function dalam sebuah kelas yang menggunakan parameter dan argumen sebagai variabelnya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas. Kita beri nama kelas manusia. Kemudian kita beri hak aksesnya public. Selanjutnya kita buat fungsi tampil data. Di sini kita sudah mendeklarasikannya. Di sini kita akan menambahkan parameter untuk fungsi tampil data ini. Nah, parameter ini sederhananya kita bisa pahami sebagai daya tampung atau jumlah variabel yang bisa ditampung. Di sini kita ambil sebagai contoh, kita memiliki dua parameter. Parameter ini merupakan sebuah variabel. Di sini kita telah memiliki parameter nama, lalu kita tambahkan juga parameter usia. Di sini kita sudah memiliki dua parameter, yaitu string nama dan usia. Kemudian setiap fungsi yang kita buat tentunya harus memiliki tujuan atau kegunaan tertentu yang hanya bisa ditangani oleh fungsi tersebut. Shout ini adalah perintah untuk menampilkan data pada monitor. Seperti biasa, untuk mengakses sebuah data di dalam sebuah kelas, maka kita harus melakukan instansiasi pada kelas tersebut. Dari kelasnya kita buat objeknya. Ini kelas manusia. Kita objekkan, kita beri nama objek yaitu manusia dalam huruf kecil. Selanjutnya kita akan menampilkan atau memanggil fungsi tampil data, tentunya melalui akses atau melalui objek dari kelasnya. Objeknya adalah manusia dalam huruf kecil. Selanjutnya akan kita coba run untuk melihat apakah program sudah berhasil atau masih ada yang error. Baik, di sini ada yang error. Di sini terjadi sebuah error. Kenapa? Karena pada prinsipnya jumlah parameter dan jumlah argumen pada sebuah fungsi itu harus sama. Jadi jika di sini pada saat kita mendefinisikan fungsi tampil data ini, kita sudah melengkapkan dua parameter. Sehingga nanti pada saat kita melakukan pemanggilan, dipilih pemanggilan inti, maka kita juga harus mengisikan argumen sebagai data yang akan kita masukkan ke parameter itu. Jumlahnya juga harus dua sesuai dengan jumlah parameter yang sudah kita tentukan. Yang pertama, parameter nama, kita masukkan nama Dennis. Perbedaan parameter dan argumen ini sebagai variabel. Jika variabel parameter atau variabel di atas ini sebagai parameter untuk menunjukkan daya tampung, atau untuk menampung data nanti yang dimasukkan pada saat pemanggilan khusus. Jadi variabel nama ini merupakan sebuah variabel yang akan menampung nilai yang akan kita masukkan ketika kita melakukan pemanggilan. Di sini argumen perbedaan tadi dengan parameter ini adalah, sementara argumen itu adalah variabel yang merupakan nilai atau isian nanti yang akan kita sisihkan ke dalam parameter ini. Dan ini merupakan sebuah nilai atau sebuah argumen yang akan kita masukkan ke dalam parameter nama. Kemudian parameter yang kedua adalah parameter usia. Kita perlu memperhatikan di sini tipe data yang digunakan pada saat kita mendeklarasikan parameter pada. Di sini parameter nama kita menggunakan
tipe datanya string. Jadi bawah sini juga harus string. Namun pada parameter usia ini kita memberikan tipe datanya itu integer. Artinya daerah yang bisa kita lakukan di sini adalah data berupa bilangan. Apabila kita masukkan pada variabel atau argumen yang kedua ini, kita berikan nilai yang bersifat atau bertipe integer selain integer, maka akan terjadi error. Jadi saya akan memberikan 10 di sini. 10 di sini adalah data yang bertipe integer. Kita beri nilai 10. 10 ini adalah data yang bertipe teks karena data ini diapit oleh dua tanda kutip sehingga data yang ada di dalamnya akan bertipe string. Nah, di sini masuk error sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa parameternya harus sama. Argumen yang kedua ini harus sama dengan tipe data yang telah kita tentukan pada parameter yang kedua. Artinya, merupakan sebuah ketentuan argumen yang pertama akan masuk ke parameter yang pertama. Kemudian, argumen yang kedua akan masuk secara otomatis ke parameter yang kedua. Sehingga dan ini sebagai argumen pertama akan masuk ke parameter nama. Kemudian data nanti di sini akan masuk ke parameter yang kedua secara berturut-turut. Kembali kepada pesan errornya karena kita memasukkan tipe data yang salah pada argumennya. Jadi kita perbaiki dengan kita masukkan tipe data integer. Tipe datanya menjadi integer karena sudah tidak dihapus dengan tanda kutip. Jadi argumen ini nanti akan masuk ke parameter yang kedua. Kita coba run lagi. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Seperti yang sudah kita rencanakan, kita panggil fungsi data ini untuk menampilkan Danis dan 10. Baik, sampai di sini kita sudah bisa membuat sebuah fungsi yang memiliki parameter dan memiliki argumen. Selanjutnya akan kita buat parameter ini yang ada dalam fungsi tampil data ini menjadi parameter atau parameter yang sudah memiliki nilai. Di sini saya akan jelaskan ulang keterkaitan parameter dan argumen. Apabila parameternya seperti ini kita anggap sebagai parameter biasa, jumlahnya 2, maka argumen yang bisa kita masukkan juga adalah 2, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Apalagi tanpa argumen. Kalau tanpa argumen atau kurang dari 2 atau lebih dari 2, maka akan terjadi error. Kita akan coba di sini untuk menambah argumen untuk membuktikan. Itu kita beri angka 12. Di sini kita akan mencoba 3 argumen. Di sini kita coba. Nah, di sini terjadi error karena argumen yang akan kita masukkan ke fungsi ini terlalu banyak atau melebihi jumlah parameternya. Bagaimana jika kurang dari 2 atau kurang dari jumlah parameternya? Maka hasilnya juga error karena di sini kita hanya memasukkan 1 argumen, sedangkan parameternya ada 2. Atau bagaimana jika kita tidak memasukkan 1 pun argumen? Kita coba run. Nah, di sini terjadi error karena tidak memiliki argumen. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan default parameter, artinya parameter yang sudah memiliki nilai. Nah, di sini parameter nama artinya kita sudah memberikan nilai pada saat kita mendefinisikan fungsinya. Data nama kita beri nama Iwan, kemudian usianya adalah 12. Akan kita coba untuk menggunakan atau memanggil fungsi tampil data ini tanpa memberikan argumen. Kita jalankan. Nah, kita lihat tanpa kita memberikan argumen, maka program kita akan dieksekusi dengan baik. Itu salah satu perbedaan antara parameter yang biasa dan default parameter. Kalau default parameter ketika kita tidak memasukkan argumen atau kita tidak memasukkan argumen pada saat kita memanggil fungsinya, maka akan terjadi error. Maka yang ditampilkan adalah data bawaannya, yaitu data yang ada pada parameter yang sudah diisikan ketika pada saat kita definisikan. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita mengisikan sebuah parameter? Selanjutnya kita bahas adalah default parameter. Di sini kita isikan sebuah argumen, yaitu argumen tuti. Kira-kira apakah terjadi error atau tidak? Nah, ternyata tidak terjadi error, tetapi di sini yang ditampilkan di sini adalah tuti.
Di sini terjadi perubahan data yang tadinya ketika kita tidak memberikan argumen sama sekali. Di sini ditampilkan adalah Iwan. Namun ketika memanggil fungsi tersebut, kemudian kita berikan argumen, maka parameter yang pertama yang tadinya adalah nilainya Iwan berubah menjadi Tuti. Tuti ini adalah argumen, sebuah argumen yang kita masukkan pada saat pemanggilan. Jadi di sini terjadi penimpaan data. Secara otomatis kalau kita hanya memberikan satu argumen di sini, maka parameter pertama atau nilai parameter yang pertama lah yang akan ditimpa. Kemudian kalau kita memberikan satu lagi parameter, misalnya di sini kita jadikan 9, kita tambahkan 9 untuk argumen dari parameter usia. Kita run. Nah, di sini juga terjadi penimpaan data. Yang tadinya adalah usianya 12, sekarang menjadi 9. Jadi secara otomatis penimpaan ini atau penimpaan data pada parameter ini akan dimulai dari parameter pertama. Nah, bagaimana kalau kita masukkan argumen lebih dari jumlahnya? Kita tambahkan di sini angka 15 sebagai upaya untuk mengisi fungsi tampil data ini. Maka terjadi error karena fungsi tampil data ini hanya memiliki daya tampung untuk 2 parameter. Sementara kita di sini memasukkan 3 parameter. Jadi jelas perbedaan antara parameter biasa dengan default parameter. Kalau default parameter, apabila jumlah argumen yang dimasukkan kurang dari jumlah parameter, maka tidak akan terjadi apa-apa. Maka program dapat tetap berjalan dan apa yang ditampilkan adalah parameter atau nilai yang sudah ada pada parameter bawaannya, yang sudah kita isikan pada saat fungsinya didefinisikan. Baik, sampai di sini kita sudah memahami bagaimana menggunakan parameter, bagaimana menggunakan argumen, bagaimana membedakan parameter biasa dan default parameter. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.